Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah, pertama-tama saya ingin ulangi kembali apa yang menjadi desain pengurus besar Nahdlatul Ulama terkait dengan lembaga-lembaga, yaitu bahwa lembaga-lembaga adalah struktur pembuatan kebijakan. Lembaga-lembaga di lingkungan Nahdlatul Ulama ini adalah struktur pembuatan kebijakan. Maka hierarki di dalam organisasi sebetulnya merupakan logika hierarki kebijakan, mulai dari kebijakan umum sampai dengan kebijakan-kebijakan yang lebih rinci di tingkat yang lebih bawah. Maka lembaga kita arahkan untuk tidak membuat produk atau menciptakan produk-produk kegiatan ya di lingkungan masing-masing, tapi lembaga mendorong tumbuhnya produk-produk kegiatan yang diperlukan oleh organisasi supaya sesuai dengan agenda yang ditetapkan di lingkungan jamaah Nahdlatul Ulama khususnya dan di lingkungan masyarakat luas pada umumnya. Jadi membuat kebijakan itu isinya dua. Yang pertama adalah regulasi tentang bagaimana aturan-aturan yang harus diikuti, dan yang kedua adalah haluan, agenda, program, arah program yang harus dikembangkan sampai ke bawah. Nah, siapa yang nanti akan menjadi pelaksana, menjadi aktor-aktor lapangan bagi eksekusi program-program dari lembaga itu, mereka akan kita mobilisasikan terutama dari banom-banom yang ada. Ya, dalam hal ini seperti misalnya Muslimat, Fatayat, Ansor, Ibnu PPNU ya, atau JKH ya, mereka ini yang akan menjadi pelaksana lapangan dari kebijakan-kebijakan, agenda-agenda dan program-program yang dibuat oleh lembaga. Jadi Bapak Ibu sekalian, Anda semua saya harap tidak berpikir tentang produk apa yang harus dibuat oleh lembaga ini, tapi produk macam apa yang harus diperbanyak, yang harus dikembangkan, dan kita dorong banom-banom ini untuk memproduksinya. Mereka yang akan memproduksi, bukan lembaga. Karena lembaga ini adalah sekali lagi struktur pembuatan kebijakan. Domain lembaga adalah membuat kebijakan. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya ingin ada satu dimensi strategis yang ingin saya tekankan terkait dengan ini, yaitu kebutuhan
untuk membangun narasi. Masa kini dan masa depan itu memerlukan narasi. Kenapa jalan ini yang harus kita tempuh? Ini penting sekali dan sebetulnya sudah menjadi kesadaran sejak masa yang sangat jauh dalam sejarah kita, dikembangkan oleh leluhur-leluhur kita. Kalau kita lihat misalnya di Jawa dikembangkan wayang yang isinya adalah narasi. Narasi tentang dari mana kita berasal dan menuju kemana. Ini semua narasi inilah yang kemudian membentuk konstruksi peradaban dari masyarakatnya. Ketika masyarakat itu terus-menerus mendengar narasi yang sama dan narasi ini dipelihara, ya, ini semua membentuk konstruksi dari peradaban masyarakatnya. Dan ini ada di mana-mana, ya. Di semua lingkungan budaya ini terjadi. Maka kita tahu ada warisan-warisan folklore misalnya, warisan-warisan budaya rakyat, cerita rakyat yang menjadi narasi dari masyarakatnya masing-masing. Dongeng-dongeng. Ini semua adalah narasi yang memberikan kesadaran budaya kepada masyarakat. Dan kesadaran itu kemudian terbentuk secara kolektif. Karena produk-produk budaya ini disebarkan, dikonsumsi secara kolektif. Narasi ini penting sekali. Narasi ini penting sekali. Dan sekarang sudah saatnya sebetulnya kita membangun narasi sesuai dengan kepentingan kita. Kita ini butuhnya apa? Indonesia ini butuh jadi apa sebetulnya? Indonesia ini butuh menjadi Indonesia yang seperti apa? Indonesia yang bangkit, Indonesia yang berperan lebih besar di tengah-tengah dunia, Indonesia yang bisa menjadi lokomotif peradaban misalnya. Kita harus bangun narasi tentang hak kita atas fungsi-fungsi itu, atas peran-peran itu. Kita bangun narasi sedemikian rupa sehingga secara kolektif bangsa Indonesia ini yakin bahwa kita berhak ikut menentukan warna peradaban dunia. Ini penting. Jangan sampai narasi ya kita biarkan narasi-narasi yang melemahkan rasa percaya diri, sebagaimana yang ya selama ini sebetulnya banyak beredar juga ya, tentang bangsa Indonesia yang tertinggal dari bangsa-bangsa lainnya, tentang bangsa Indonesia yang kurang pintar dibanding bangsa-bangsa lainnya. Ini adalah narasi-narasi negatif yang harus kita blokir, dan pada saat yang sama kita kembangkan narasi alternatif yang bisa membangkitkan kesadaran kolektif yang lebih positif di tengah masyarakat kita. Amerika itu ini sudah menjadi strategi modern sebetulnya, ya. Menjadi strategi modern. Donald Trump membuat kampanye tentang making America great again, sehingga disebut sebagai MAGA cult, ya. Menjadikan Amerika dahsyat lagi gitu. Seolah-olah Amerika itu pernah dahsyat, seolah-olah. Padahal belum tentu. Lo Amerika itu lo perang lawan Vietnam aja kalah. Perang lawan Vietnam, negara kutil. Amerika perang dan sudah membantai jutaan orang di sana dan kalah. Ya, saya pernah digugat orang Amerika yang menggugat soal tahun 65 itu,
kenapa kalian membantai ratusan ribu orang pada tahun 65, mereka bilang. Ya tidak ada gunanya membantah. Maka saya bilang ya mungkin itu memang terjadi tapi kami menang, saya bilang. Itu mungkin terjadi tapi kami menang. Ada 500.000 orang korban tapi kami menang. Sedangkan kalian, saya bilang, kalian bantai lebih 1 juta orang di Vietnam dan kalian kalah. Saya katakan. Nah, tapi dan Amerika sebetulnya mereka menyadari ini, maka mereka kembangkan narasi seolah-olah mereka itu sebetulnya ya nggak kalah gitu di Vietnam itu. Saya lihat itu film-film tentang Vietnam yang diproduksi besar-besaran selama tahun 70-an 80-an. Ya, ada siapa namanya? Rambo misalnya itu. Seolah-olah mereka menang. Mereka membuat narasi seolah-olah mereka ini adalah pahlawan-pahlawan yang menyelamatkan. Ini narasi. Ini pentingnya narasi. Dan itu lalu menjadi kesadaran kolektif. Maka kita harus mulai berpikir tentang membangun narasi sebagai strategi. Nah, yang menurut saya kurang di sini adalah yang membangun narasi. Dulu itu orang membuat kesenian seperti wayang ini dengan kesadaran untuk membangun narasi. Orang membuat kreasi dengan seni-seni ya sebelum kenal film, ada ketoprak, ada ludruk dan sebagainya. Ini dengan kesadaran membangun narasi, lenong, kesadaran membangun narasi. Mari kita bangkitkan lagi kesadaran ini dan justru kita berpikir tentang narasi sebagai strategi. Nah, narasi apa yang mungkin bisa kita gali dalam hal ini? Saya ingin berbagi dengan saudara-saudara sekalian tentang narasi yang saya peroleh dari Allah Yarham yang mulia Kiai Maimun Zubair. Kiai Maimun Zubair itu saya mengaji kepada beliau ketika beliau menerangkan tentang akhir dari surat Al-Fatih. Muhammadur Rasulullah alladzina ma'ahu wasyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan min Allah ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazara'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlata fastawa 'ala suqihi yajbu zurra 'al yaghidha bil kuffar. Ini ayat yang menarik sekali. Karena ini satu ayat yang di dalamnya ada 2 bagian dan dipisah di tengah. Muhammadur Rasulullah alladzina ma'ahu sampai dengan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Lalu dipisah, dipalang pakai zalika mathalum fit Taurat. Jadi mulai Muhammadur Rasulullah sampai simahum fi wujuhihim min atharis sujud itu zalika mathaluhum fit Taurat. Kemudian sesudah palang yang baru dijelaskan disampaikan bagian lain dari ayat itu. Wa mathalum fil Injil kazara'in akhraja syat'ahu dan seterusnya. Jadi yang bagian yang kedua adalah mathalum fil Injil. Bagian yang pertama tadi mathalum fit Taurat. Dan duanya dipalang. Ini berarti adalah 2 era yang terpisah satu sama lain. Karena dipalang di tengah. Ada masanya era Muhammadur Rasulullah alladzina ma'ahu sampai dengan simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tapi ada era peradaban baru yang kazar'in
akhraja syatahu fa'azarahu fastaghlaba dan seterusnya. Nah, apa Kiai Maimun Zubair katakan tentang ini? Beliau katakan bahwa zar itu bukan Arab. Zar itu bukan Arab. Arab itu nakhl. Yang ada nakhl, inab, tapi tidak ada zar. Zar itu adalah padi-padian. Tapi ini bukan zar, sekedar zar. Ini adalah zar kazara'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqi yujibu zurra. Ini adalah padi-padian yang mengeluarkan tunas-tunas, dan kemudian induknya merawat tunas-tunas itu sehingga semuanya tumbuh setara. Fastawa itu Kiai Maimun menyebutnya dalam bahasa Jawa rampak. Rampak itu artinya setara. Maka kita tidak lihat padi itu tingginya berselisih satu sama lain. Induk dan tunas pada akhirnya rampak, setara satu sama lain. Ini fastawa ala suqi sehingga yu'jibu zurra liyaghidha bil kufar. Ada era peradaban Islam yang dicandrakan laksana zar ini. Era sebelumnya adalah era nakhl yang tumbuh di tempat-tempat tertentu dan kemudian buahnya harus dikirim, dipanen dan dikirim ke tempat-tempat yang membutuhkan. Tapi zar tumbuh di mana saja seluas wilayah peradaban yang ada. Karena zar menumbuhkan tunas-tunas dan kemudian tunas-tunas menumbuhkan tunas-tunas lagi sedemikian rupa sehingga membuat kagum para petani dan membuat iri orang-orang yang ingkar. Bapak Ibu sekalian dihormati, kalau kita lihat sejarah, sebetulnya dari dulu para ulama, para aulia ini sudah lama mencari di mana fertile ground, tempat subur bagi zar ini. Ketika Islam datang ke India, di sana ada padi juga, tapi tidak terjadi fenomena akhraja syat'ahu fa'azarahu dan seterusnya. Dibawa terus ke timur sampai ke Campa, sampai ke Kamboja, dan sudah sekian lama, tapi tidak juga Islam itu tumbuh laksana zar'in akhraja syat'ahu dan seterusnya. Sampai kemudian Raden Rahmatullah Sunan Ampel membawanya ke Nusantara. Dan saya mendapat riwayat dari Kiai As'ad Samsul Arifin, As'ad Samsul Arifin Allah yarham Situbondo. Beliau mengatakan bahwa Raden Rahmatullah itu pada waktu mukim di Mekah, beliau didatangi oleh Rasulullah SAW yang memerintahkan beliau untuk membawa Islam ke Nusantara. Dan persis di Nusantara ini terjadi fenomena kazar'in akhraja syat'ahu fa'azar. Kenapa? Karena hanya dalam waktu kurang dari 50 tahun, kurang dari setengah abad, wajah peradaban Nusantara yang semula didominasi oleh Hindu, Buddha dan budaya lokal berubah menjadi wajah peradaban Islam. Kenapa? Karena zar yang bisa tumbuh di mana-mana seluas wilayah budayanya. Dan zar ini
adalah era peradaban Islam yang baru. Maka kita kaum muslimin di Nusantara ini sebetulnya adalah pembawa panji-panji dari era kedua peradaban Islam. Bahwa kalau dunia ingin melihat bangkitnya peradaban Islam pada waktunya, mereka akan melihatnya di Nusantara ini. Ini narasi. Mari kita kembangkan narasi ini dengan berbagai media sehingga menjadi kesadaran kolektif. Ini bukan soal membangga-banggakan diri, tapi ini soal memikul tanggung jawab. Ini soal memikul tanggung jawab bahwa kita semua, setiap orang di antara kita harus merasakan tanggung jawab di dalam tugas membangun peradaban ini. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.